Apa kabar peserta didik semuanya? Bapak harap kalian semua masih dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan tetap untuk menjaga kesehatan. Baiklah, video ini bertujuan sebagai video pembelajaran kalian di masa pandemi ini, karena kalian tidak tatap muka lagi dengan para guru kalian untuk sementara ini. Dan semoga dengan video ini wawasan dan pengetahuan kalian tetap bertambah. Oke, jadi untuk pembahasan materinya kita langsung saja ke dalam PowerPoint. Semua agar menyimak yang ada di PowerPoint ya. Materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Submaterinya konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diantaranya A. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. B. Manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. C. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya, dalam HAM terkandung dua makna. Di antaranya, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang D. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Makna kewajiban hak asasi manusia. Setiap orang selain mendapatkan hak, juga mempunyai kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau Hak Asasi Manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi
merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalkan, seorang pekerja mendapatkan upah setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang dapat atau didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Akan tetapi, karakteristik penegakan HAM asasi manusia atau HAM berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan HAM di suatu negara. Contohnya di Indonesia. Dalam proses penegakan HAM atau hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Seperti yang kita tahu di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Oke, selanjutnya B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa kehendaknya sesama manusia bergaul dengan satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, berbangsa, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta diberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
sampai dengan peraturan daerah. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM atau hak asasi manusia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ialah menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. C. Tidak melaksanakan suatu agama atau tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tenggang rasa kepada orang lain. D. Tidak semena-mena kepada orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F. Berani membela kebenaran dan keadilan. G. Menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. F. Rela bekerja keras. G. Menghargai hasil karya orang. Demikian pembahasan materi yang sudah Bapak paparkan di dalam PowerPoint. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, wawasan dan pengetahuan kalian tetap bertambah walaupun kalian belajarnya dari rumah. Untuk keseluruhannya, Bapak ucapkan terima kasih dan ditunggu untuk pertemuan selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan karena kesehatanlah yang paling utama.